students, our new material, our lesson, dan materi yang kita kesempatan ini adalah pronoun. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kalian semua ya. Pronouns English. Pronouns dalam bahasa Indonesia kata ganti. Ingat, dalam bahasa Indonesia pronouns kata ganti. Nah, ini adalah materi kita ya. Materi ini, so siap-siap ya. Our learning goals atau tujuan pembelajaran kita adalah student can identify pronouns. Anak-anak berharap bisa identifikasi atau mengenali jenis-jenis pronouns ganti dalam bahasa Inggris. Kedua, anak semua student can use pronouns in sentence. Anak-anak dapat menggunakan pronoun dalam kalimat. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita lanjut. Nah, apa itu pronouns? Pronouns are words that take the place of noun. Pronoun adalah kata-kata, kata ganti. Pronouns itu adalah kata ganti ya. Adalah kata-kata yang menggantikan tempat dari kata benda. Artinya pronouns ini bisa dilakukan, diterapkan jika ada kata benda yang mendahulunya. Ada kata benda yang dia akan. And we use pronouns to avoid repeating the nouns that they refer to. Pronoun ini digunakan, diterapkan dalam bahasa Inggris untuk menghindari pengulangan kata. Secara khusus pengulangan kata benda yang dimaksud. Okay. As you have done before through your description text, seperti yang sudah kalian sampai sebelumnya di teks deskripsi, di dalam kalimat itu mengatakan begini, I have a pet at home. Itu kalimat pertama ya. Contoh, saya memiliki binatang peliharaan di rumah. The pet is a dog. Binatang peliharaan itu adalah seekor anjing. Nah, kalimat ketiga kita akan menggunakan pronoun untuk menggantikan kata dog sebagai noun. Jadi kita akan mengatakan it has black fur. It itu menggantikan dog. Kan kalimatnya kurang bagus begini anak-anak ya. Kalau katakan I have a pet at home, the pet dog, the dog has black fur, the dog has 4 legs, the dog can bark, the dog like meat, the dog like to lick my hands. Kan kalimat yang selalu mengutarakan the dog di awal setiap kalimat itu kan kedengarannya kurang bagus. Nah, masuklah pronoun menggantikannya sehingga diganti it dengan i dengan si atau diganti dengan b. Itu tentang pemahaman dasar dari pronoun. And in English pronouns, I'll give you 5 different types of pronoun. Nah, pada kesempatan ini tentang kata ganti dalam bahasa Inggris, Bapak akan memberikan 5 macam pronoun yang ada dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ini yang paling familiar, the most familiar one, yaitu subjective pronoun. Ya. Subjective pronouns itu paling umum kita mengenal I as first singular person. I itu orang pertama tunggal dalam bahasa Inggris. Subjek pertama tunggal. Jadi ada you itu nanti ada 2 posisinya ya. You yang pertama yaitu dia sebagai second singular person, subjek kedua tunggal. Berikut ada he, subjek ketiga tunggal untuk laki-laki, male ya. Next she, subjek ketiga tunggal untuk perempuan. Kemudian ada it, subjek ketiga tunggal untuk thing or animal. And then we itu disebut dengan plural atau jamak kata benda pokok kalimat ya, orang hanya lebih dari satu. Ada you, ini muncul 2 kali. You yang kedua ini dia posisi plural person, kata pokok kalimat
untuk orang dalam jumlah jamak lebih dari satu. Yang terakhir adalah they, merupakan yang berada di posisi third plural person, itu agan orang dengan jumlah. Jadi subjective pronoun itu ada I, you, he, it, you, they. Ini sih maksud apa? Yang kedua ada namanya objective pronouns. Tapi sebelum kita bahas ini, Bapak sampaikan dulu bahwa first singular subjective pronoun ini itu sebagian besar mengambil posisi sebagai pokok kalimat. Biasanya ditulis awal subjective pronoun. Sementara objective pronoun dari kata objek berarti posisinya sesudah kerja. Objek biasanya dia ditempel. Objective pronoun yang pertama I, objective pronoun me, you, objective pronounsnya you, he as him, then she becomes her, it still the same it, we to be us, you to be you, they to be them. Itu objective pronoun. Berikut ada lagi possessive adjective. Possessive adjective itu apa? Kata ganti yang menyatakan milik. Penggunaan possessive adjective ini dia akan selalu diikuti kata benda di belakangnya, apa yang dimiliki oleh pokok kalimat. Nah, adjective ini sudah Bapak petakan di sini ya. I to be my, ya, jadi my, you become your, he becomes his, she becomes her, it becomes its, we become our, you become your, they become. Berikut possessive pronoun. Possessive pronouns ini juga menyatakan milik, tapi tidak diikuti oleh kata benda. Ya, ada mine untuk I, yours you, his laki-laki, hers untuk perempuan sih. Berikut secara khusus untuk it, itu tidak ada possessive pronounsnya. It's walaupun ada tapi tidak digunakan ya. Berikut untuk we, ya ada ours, you ada yours, kemudian they ada their. Nah, selain itu ada juga reflexive pronouns. Reflexive pronouns ini biasanya digunakan sebagai cara kita melakukan sesuatu. Ya, nanti Bapak contoh myself, yourself, self, self, itself, ourself is, yourself is, themselves. Bapak coba menekankan di sini ya di bagian plural. Ada we menjadi ourself is. Jadi perhatikan penulisannya anak ya. Perhatikan baik-baik untuk plural atau jamak. Ourself is dengan pokok kalimat we, yourself is dengan pokok kalimat you, themselves dengan pokok kalimat they. So you must to write this content the pronoun ini. Akan catat baik-baik. Oke, let's see the example. Kita Bapak berikan contoh-contoh sederhananya. Pertama dari subjective pronoun. As I told you before, the previous slide, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa subjective pronoun itu dia selalu posisinya ada di awal kalimat. Coba kalian perhatikan. Posisinya selalu ada di awal kalimat. I, you, he, she, it, he, he. Itu namanya subject. Karena selalu ada di awal kalimat. I drink water, you drink water, he drinks water, she drinks water, we drink water, and they drink. Itu tentang subjective pronoun. Ingat, artinya ada di awal. Mungkin ada yang bertanya, kok Pak Guru menggunakan S untuk pokok kalimat he, kita menggunakan S di sini untuk subjek ketika tunggal sesuai aturan simple present tense. Kita menggunakan subjek ketika tunggal, makanya S atau E. Next time kita akan masuk tentang simple present. Next. Yang kedua, objective pronoun. Dari kata objek berarti dia posisinya ada di belakang kata kerja. Kita look at the first sentence. Perhatikan contoh pertama. Ini dikatakan Tony gave me a glass of water. Lihat,
me. Jadi salah kalau dikatakan Tony gave I, harus me. Lihat posisinya, dia di belakang kata kerja. Nah ini adalah verb, ini kerja semua ini ke bawah, ini kata kerja. Itu kata kerja. Dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan verb. Berikut, Tony gave you, you itu sama ya dengan pokok kalimat subjective pronoun. Ada Tony gave him, Tony telah memberi pria itu, Tony gave her, Tony telah memberi wanita itu, Tony gave it, jadi artikan Tony telah memberi binatang itu, hewan itu. Tony gave us, sorry ya, seharusnya di sini ada Tony gave us, wait, itu harusnya Tony gave us. Di sini ada kata give ya, harusnya Tony gave us a glass of water and then Tony gave them. Semuanya ada di belakang kata kerja. Next, possessive adjective pronouns. Nah, possessive adjective pronouns ini posisinya bisa sebagai pokok kalimat, bisa juga sebagai objek. Yang jelasnya possessive adjective pronouns selalu diikuti oleh noun di belakang adjective pronouns. Perhatikan, my. Perhatikan di sini ada kata my, itu diikuti noun di belakang. My students, para siswa. Your hair, rambut Anda. Ada your diikuti hair, hair itu namanya. Berikut, his shoes, sepatu laki-laki itu. Ya, his shoes. Nah, berikut, bisa juga seperti ini, her breath. Berikut, its tail. Ingat penggunaan its itu tidak pakai koma di atas ya, jadi ditulis normal. Its color is white, warnanya putih. Ini its tail is long, ekornya panjang. Our bodies. Nah ini yang berposisi sebagai objek ya, possessive adjective pronoun sebagai objek, dia di belakang kata kerja. The teacher wants your note. Berikut ini sebagai pokok kalimat. Ada satu di sini ya, berposisi sebagai objek. Next, possessive pronoun. Tadi possessive adjective diikuti oleh kata benda. Sekarang possessive pronouns tidak diikuti oleh kata benda, tapi penulisannya change, berubah. Misalnya, lihat contoh kalimat. I bought the phone. Saya telah membeli telepon itu, tapi it's mine. It itu dari kata handphone ya, di handphone. Phone itu milik saya. Mine itu milik saya. Yang nomor 2, you made it this ring. It will be. Anda telah membuat cincin ini. Kemungkinan cincin ini adalah milik Anda. It will be yours. Eko is saving the money. It is his. Eko sedang menyimpan uang itu. Uang itu adalah miliknya. Ya, it is his. Itu diartikan ya. Uang itu adalah miliknya karena dia menjelaskan kalimat ini ya. Next, Cindy try to reproduce. It may be her. Oke, dan saya yakin kalian sudah paham ya. Ya, they are ours. Artinya anjing-anjing itu adalah milik kita. Karena ada kalimatnya, those dogs always stay in our house. Ikut ada is yours, ada they. And the last, reflexive pronoun. Reflexive pronouns itu di sini sudah saya kasih kalimat yang agak seragamnya supaya kalian ingat. This task is so easy. Latihan ini sangat gampang, sama seperti pronoun saya. I will do it myself. Saya akan melakukannya sendiri. You will do it by yourself. Kamu bisa melakukannya dengan Anda sendiri. He will do it by him. Dia itu bisa melakukannya. He will do it by her. Perempuan itu bisa melakukannya. We will do it by ourselves. Kita bisa melakukannya kita sendiri. You will do it by yourself. Anda bisa melakukannya dengan Anda sendiri. They will do it by them. Gampang ya. Itu refleksi. And then kita coba latihan. Dan silahkan diskusikan with your friends, with your small group. Write on your notebook. Nah, silahkan lengkapi kalimat ini menggunakan kata-kata yang Bapak taruh dalam kurung ditandai warna biru.
Silakan dilengkapi, pilih salah satu dari kata yang ada dalam kurung untuk melengkapi 5 kalimat ini. Berdasarkan penjelasan, ada juga tabel pronoun di depan tadi, dan harus lihat mana yang berfungsi sebagai subjek, mana yang objek, mana yang possessive adjective, dan mana yang possessive pronoun. Silahkan disimak baik-baik, baca soalnya baik-baik, lihat tabel pronounsnya, baru putuskan jawaban. So, good luck to your learning English. Have a nice day. Thank you.